warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayasana Zulkarnain. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membahas materi tentang tari kontemporer. Selamat menyaksikan. Oke guys, sebelum itu saya di sini akan membahas tentang materi dari pengertian tari kontemporer. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu tari kontemporer? Oke, jadi tari kontemporer adalah tari yang tidak memikirkan pakem atau aturan tertentu yang ada di dalam tradisi tari pada umumnya. Nah, tari kontemporer lebih banyak memadukan unsur tradisi dengan unsur modern. Walaupun begitu, di dalam tari kontemporer tidak akan menghilangkan jiwa dari tari tradisi tersebut. Ada juga tujuan dari tari kontemporer. Nah, tujuannya adalah setiap tari kontemporer bisa dijadikan media komunikasi untuk menyampaikan pesan, kritik, sosial, kebijakan gagasan, hingga memperkenalkan suatu produk ke masyarakat. Nah, adanya tari kontemporer ini, setiap daerah tuh akan bisa lebih mempermudah proses komunikasi yang ada di dalam daerah tersebut. Berikut adalah ciri-ciri dari tari kontemporer. Yang pertama, gerakan tarinya akan lebih bebas. Yang kedua, tema tarian bebas. Yang ketiga, pola iramanya bebas. Yang keempat, pengulangan pertunjukannya itu tidak sama dengan pertunjukan sebelumnya. Yang kelima, itu bersifat aktual. Yang keenam, mampu menunjukkan ekspresi pribadi. Yang ketujuh, konsep dasar akan berhubungan dengan masalah kemanusiaan. Dan yang terakhir, sebagai media hiburan. Ada juga beberapa unsur dari tari kontemporer, yaitu meskipun tari ini tidak memiliki peraturan yang pakem, tetapi di dalam tari kontemporer ini memiliki 3 unsur utama yang di dalamnya itu harus ada. Nah, ketiga unsur utama ini yaitu ada unsur iringan musik, unsur busana, dan unsur gerak. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konsep dari tari kontemporer, yaitu yang pertama ada ruang gerak. Gerakan di dalam suatu tarian itu akan membutuhkan ruang gerak. Nah, yang kedua ada tenaga. Tenaga yang dibutuhkan di dalam seni tari yaitu untuk mendapatkan gerak tari yang dinamis, ritmis, dan harmonis. Dan yang ketiga adalah waktu. Di dalam suatu tarian, estimasi waktu sangat bergantung terhadap bentuk gerakan yang akan ditampilkan. Nah, ada pula pola lantai yang digunakan di dalam tari kontemporer, yaitu yang memberi kesan sederhana, kukuh, dan tenang adalah pola simetrik. Nah, pola lantai simetrik ini biasanya digunakan pada tarian rakyat, yaitu dengan jenis tari berkelompok. Oke, selanjutnya ada pula contoh dari seni tari kontemporer. Nah, di Indonesia ini kan terdapat banyak sekali contoh dari seni tari kontemporer. Bahkan bisa dibilang jika di setiap daerah Indonesia itu akan memiliki contoh jenis dari tari kontemporer tersendiri. Nah, ada juga beberapa contoh seni tari kontemporer yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut ini. Yang pertama ada tari Yapong. Nah, tari Yapong ini dari Jakarta yang diciptakan oleh Bagong Kussudiardja, yaitu adalah salah satu contoh jenis tari kontemporer yang awalnya tari Yapong ini bukan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah penari yang tergolong banyak. Namun, tari Yapong ini bisa dilakukan oleh 2 orang penari di dalam suatu pementasan. Oke, yang kedua ada tari Urip-Urup. Nah, pada tari ini merupakan tari yang berasal dari Jawa yang juga menjadi salah satu contoh dari seni tari kontemporer. Nah, seni tari urip ini menceritakan tentang kehidupan manusia. Secara singkatnya, di dalam tari urip-urup memberikan gambaran jika manusia haruslah memiliki semangat tinggi di dalam menghadapi setiap persoalan hidup meski terbilang cukup rumit sekalipun. Yang ketiga ada tari Cakrina yang merupakan tari yang berasal dari Bali. Nah, Cakrina ini merupakan salah satu contoh tari kontemporer yang ada di Nusantara. Nah, tarian karya seniman Sardono Wekusumo ini menggambarkan pertemuan antara Sukriwa dan Subali yang ada di dalam cerita Ramayana.
Sebelum saya pamit mengundurkan diri dari hadapan teman-teman, di sini saya akan mengasih salah satu contoh video, yaitu tari yapong yang berasal dari Jakarta. Selamat menonton! Terima kasih guys yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya untuk mendapatkan video-video terbaru tentang pembelajaran lainnya. Oke, saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.